Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat datang di channel YouTube Rijal Suyaman, di mana di sini adalah kontennya adalah media pembelajaran online ya melalui YouTube dan didukung oleh LMS learning model ya model. Hari ini dalam kesempatan yang berbahagia ini saya akan menjelaskan apa itu pengertian dasar logika dan algoritma ya. Nah, sebelum masuk ke materi ada baiknya kalian mensubscribe dulu agar nanti ketika ada penguploadan video yang baru kalian mendapat notifikasi ya atau berlangganan. Nah, silahkan di subscribe dulu ya. Kemudian Bapak ingatkan juga jangan lupa untuk mengisi absen di LMS modelnya ya, absensi dengan cara mengklik submit submit ya, submission ya. Kemudian jangan lupa juga membuka-buka modul yang sudah Bapak upload ya, modul tentang pemrograman atau logika dan algoritma ya. Di jurusan TKJ kelas 10 algoritma, logika dan algoritma ini sangat penting di mana nanti kita akan membuat suatu aplikasi mengenai pengelolaan server ya ataupun hosting. Jadi harus paham apa itu logika dan algoritma ya. Oke, tidak panjang lebar, Bapak akan memulai saja presentasinya. Mohon disimak dan tidak boleh di skip ya sampai selesai, karena nanti di akhir di LMS model ini ada kuis yang harus dikerjakan oleh kalian ya. Dan ingat, kuis itu jangan sampai habis waktu. Kalau udah habis waktu berarti kalian tidak mengerjakan. Jangan lupa juga komentar hadir dan kelas ya, nama, kelas dan komentar hadir ya di bawahnya. Oke, Bapak mulai. Yang pertama adalah pengertian dasar ya. Jadi pengertian dasar logika dan algoritmanya. Logika diperkenalkan pertama kali oleh Aristoteles ya. Bapak ngambil sumber yang dari Aristoteles. Kemudian algoritma diperkenalkan oleh ahli matematika yaitu Abu Zafar Muhammad ibnu Musa al-Khwarizmi ya, seorang ilmuwan Persia yang menulis kitab Al-Jabar atau Al-Muqabbala ya. Nah, dengan judul Rule of Restoration and Reduction sekitar tahun 825 Masehi ya. Nah, definisi dari logika ini adalah yang pertama adalah penalaran atau bentuk pemikiran. Jadi logika ini pasti dimiliki oleh setiap manusia ya, yaitu berupa penalaran atau bentuk pemikiran ya, berpikir. Yang kedua adalah ilmu yang memberikan prinsip-prinsip yang harus diikuti agar dapat berpikir valid atau menurut aturan yang berlaku. Itu logika ya, ini logika. Yang kedua adalah definisi algoritma. Yang pertama ya, algoritma itu adalah langkah-langkah ya yang harus dilakukan agar solusi dari masalah dapat diperoleh ya. Ini kurang darinya. Jadi ketika ada masalah, maka si algoritma ini dia akan sangat bermanfaat ya. Jadi langkah-langkah yang dilakukan agar solusi masalah dapat diperoleh ya. Yang kedua, suatu prosedur ya. Prosedur itu artinya langkah-langkah juga ya, yang merupakan urutan langkah-langkah yang berintegrasi. Yang dimaksud dengan berintegrasi di sini yaitu bersaling berhubungan satu sama lain ya. Dari kasus pertama, kasus kedua, kasus ketiga itu saling berhubungan langkah-langkahnya. Yang ketiga adalah suatu metode khusus yang digunakan
untuk menyelesaikan suatu masalah yang nyata ya. Nah, ini sumbernya dari Webster Dictionary ya. Nah, kemudian karena algoritma ini adalah solusi dari penyelesaian masalah, maka ada tahapan yang harus dilakukan ya. Ya, itu di sebelah kanan ini ada flowchart ya. Di sebelah kanan ini ada flowchart, maka ada tahapannya, ada masalah, terus model di sini ya, ada algoritma ya. Ada program, ada eksekusi, ada hasil. Nah, di sini di sebelah kanan kirinya ada analisis ya. Maka seorang programmer ya atau seorang analisis harus bisa memahami algoritma atau logika ya. Nah, di sini kriteria pemilihan algoritma ya atau tahapan-tahapan. Jadi si algoritma itu yang pertama adalah harus ada output. Jadi harus ada nanti ada hasil ya. Harus ada hasil atau output. Nah, di sini ada hasil ya. Yang kedua adalah efektivitas dan efisiensi. Jadi di setiap tahapan-tahapan itu harus bersifat efektif dan efisien ya. Nah, tepat guna dan tepat waktu ya, efektif dan efisien ini ya. Artinya tepat guna dan tepat waktu. Yang ketiga ada jumlah langkahnya berhingga. Jadi yang tadi yang dimaksud dengan terintegrasi yaitu saling berhubungan ya. Jadi jumlah langkahnya saling berhubungan. Nah, seperti ini panah, tanda panahnya saling berhubungan. Ada panah ini nyambung ke sini, itu saling berhubungan ya. Panah-panah yang hitam ini ya. Nah, kemudian ada berakhir atau semi algoritma. Berakhir maksudnya selesai. Ketika keluar hasil maka tahapan-tahapan itu selesai ya. Dan terstruktur atau menyusun ya, apa istilahnya, bertahap ya. Susunannya itu bertahap, dari misalkan dari yang kecil, sedang, besar, seperti itu ya. Nah, di sini ada yang the best katanya kalimat tentang algoritma ya. Jadi suatu algoritma yang baik adalah suatu algoritma harus menghasilkan output yang tepat guna ya, efektif, tepat guna dalam waktu yang relatif singkat dan menggunakan memori yang relatif sedikit atau efisien ya, dengan langkah yang berhingga dan prosedurnya berakhir baik dalam keadaan diperoleh suatu solusi ataupun tidak ada solusinya ya. Nah, ini yang algoritma itu akan dianggap baik jika memenuhi yang 5 ini ya. Kita lanjut. Contoh algoritma nih, kasus penyelesaian masalah dengan menggunakan langkah-langkah atau algoritma ya. Atau urutan yang masuk akal lah istilahnya ya. Kita sambungkan dengan logika. Jadi di sini ada sebuah prosedur ya atau urutan atau langkah ya ketika akan mengirim surat kepada teman. Yang pertama adalah tentu saja menulis surat dulu ya pada secari kertas. Kemudian ambil sampul atau surat atau amplop ya. Kemudian masukkan surat ke dalam amplop, kemudian ambil surat lem, perekat ya agar tidak dibuka orang lain. Kemudian 5, tulis alamat surat yang dituju. Jika tidak ingat, lebih dahulu ambil buku alamat ya, cari alamat yang dituju. Kemudian nah ini adalah prosedur ya atau langkah-langkah. Yang keenam, tempelkan perangko pada amplop surat sebagai syarat untuk memasukkan ke kantor pos, misalkan ya harus pakai perangko. Yang ketujuh, bawa surat ke kantor pos untuk diserahkan kepada pegawai pos dan menuju ke bis surat untuk memasukkan surat ke dalam kotak bis surat. Itu contoh satu kasus ya. Kasus yang kedua ini adalah prosedur untuk masalah menentukan akar kuadrat dari suatu bilangan bulat positif yang diinput ya. Jadi bilangan bulat positif yang diinput sebut saja sebagai A ya. Nah,
Di sini tahapannya adalah satu, dinyatakan nilai B adalah 0 ya. Ya, jadi ya, kedua, kemudian hitung nilai C yang berisikan nilai B dikalikan nilai B. Nah, terus kemudian jika nilai C sama dengan nilai A, maka nilai B adalah akar dari nilai A, lalu stop ya. Nah, ini apa namanya? Bersusun ya perintahnya. Jadi jika tidak, maka nilai B akan bertambah 1. Nah, nomor 5 kembali lagi ke langkah pada nomor 3 ya, jika tidak itu ya. Nah, ini adalah contoh algoritma ya. Nah, kemudian tahapan analisa algoritma ya, dari ada sebenarnya lebih dari ada 5 tahapan ya, tahapan analisa algoritma ya. Yang pertama adalah bagaimana merencanakan suatu algoritma ya. Kemudian yang kedua, bagaimana menyatakan suatu algoritma. Nah, dalam menyatakan suatu algoritma ini ada dengan cara membahasa semu ya, atau pseudocode ya. Pseudocode contohnya ini ya, untuk menghitung luas segitiga ya. Tahapannya adalah masukkan nilai, ini seperti kalkulator. Kalau misalkan di aplikasi ada kolom masukkan nilai alas ya. Kemudian masukkan nilai tinggi. Nah, kemudian hitung luas ya. Jadi di sini hitung luas ini adalah rumus dari segitiga ya. Alas dikali tinggi dibagi 2 ya, atau per 2. Kemudian hasil cetak luas. Nah, sebagaimana dijelaskan di video sebelumnya bahwa lebih mudah lagi menggunakan flowchart. Nah, yang kedua dengan menggunakan diagram alur atau flowchart. Kalau yang tadi menggunakan C-code ya, sekarang ini ada start proses ya, start, kemudian masukkan alas, masukkan tinggi, maka diproses ya rumus segitiga, kemudian cetak luas, stop, selesai ya. Nah, ini biasanya lebih sering digunakan ya flowchart ini. Kemudian ada tahapan ada dengan statement program atau penggalan program. Contohnya menggunakan C++ ya. Ini adalah script ya, cin alas untuk input data ya. Ini keterangan ya untuk input data. Cin alas, cin tinggi, terus luas. Luas ini adalah proses ya. Nah, ini variabel. Cin itu variabel ya. Kemudian out ya, cin maksudnya cin ya, itu C++ cin, ini masukkan variabel ya, luas proses, kemudian check out ya, luas. Nah, ini untuk output, ini proses, ini data, input data ya. Nah, kalau nanti kalian belajar C++ juga membuat aplikasi ya, baik itu aplikasi dinamis atau statis ya. Nah, tahapan analisis ini tadi yang kedua kan ada yang 3 macam itu. Nah, sekarang yang ketiga adalah bagaimana validitas suatu algoritma ya. Jadi algoritma itu harus valid sesuai dengan data yang digunakan dan yang efisien, yang tepat guna tadi ya. Kemudian bagaimana menganalisa suatu algoritma ya, dengan cara menganalisa itu data apa sih yang diperlukan untuk membuat suatu algoritma dari satu masalah ya. Yang kelima, bagaimana menguji program dari suatu algoritma ya. Menguji itu dengan cara mengumpulkan sampel-sampel data, kemudian dicocokkan, dan jika ada hasil maka pengujian berhasil. Kalaupun jika tidak ada, maka pengujian belum berhasil ya. Nah, tahapan proses uji algoritma ya diantaranya yaitu ada fase debugging ya. Ketika diuji ada misalkan gagal atau berhasil ya. Jadi debugging ini adalah proses program eksekusi, artinya
hasil ya. Jadi ketika ketika akan menghasilkan suatu output, eh, apakah salah apa benar, maka dikoreksinya oleh debugging ini ya. Jadi ada top up, Anda berhasil melakukan transaksi misalkan ya, ataupun Anda gagal melakukan transaksi. Nah, ini adalah tahapan koreksi. Kemudian yang B adalah fase profiling, yaitu fase yang akan bekerja jika program tersebut sudah benar telah dilewati fase debugging. Jadi ketika eh, udah berhasil debugging, ini udah tidak dipergunakan lagi ya. Kemudian analisis suatu algoritma ya. Nah, untuk analisis ini ya, jadi harus menggunakan harus efisien dan efektif ya dari algoritma tersebut. Nah, dapat dilakukan terhadap suatu algoritma dengan melihat, nah, jadi supaya bisa algoritma bisa efektif dan efisien, maka lihat waktu tempuh ya dari suatu algoritma. Hal-hal yang mempengaruhi daripada waktu tempuh tersebut adalah banyaknya langkah. Jadi kalau bisa sedikit langkahnya ya, jadi supaya efisien. Kemudian 2, besar dan jenis input data ya. Kemudian jenis operasi, dan 4, komputer dan kompilator. Terus yang mempengaruhi efektivitas dan efisiensinya adalah jumlah memori yang digunakan ya. Nah, sifat-sifat algoritma yaitu banyak langkah atau banyak instruksi ya, banyak instruksi yang harus saling berintegrasi ya, harus saling berhubungan sehingga menimbulkan langkah yang banyak. Kemudian langkah atau instruksi yang harus jelas ya. Kemudian proses harus jelas dan mempunyai batasan. Terus input output harus mempunyai batasan. Kemudian efektivitas, terus adanya batasan ruang lingkup. Lanjut, menggunakan fungsi-fungsi perintah command prompt ya. Nah, ini selanjutnya, pembahasan selanjutnya adalah kalau tadi udah selesai ya algoritma, logika dan algoritma. Di video sebelumnya juga sudah Bapak jelaskan. Nah, sekarang kita lanjut ke menggunakan fungsi-fungsi perintah command ya. Fungsi-fungsi perintah, atau mungkin kalian juga sudah pernah tahu atau sudah pernah melihat istilah CMD ya, atau command prompt ya. Nah, command prompt ini adalah komputer DOS zaman dulu, jadi berbasis teks ya perintahnya. Kalau zaman sekarang enak berbasis GUI atau graphic user interface yang berbentuk icon ya, atau icon ya. Untuk gambar tinggal klik. Kalau zaman dulu itu masih berbentuk DOS atau berbahasa DOS pemrogramannya ya, yaitu pembahasannya berbasis teks ya. Nah, CMD juga sama, jadi operating systemnya berbasis teks ya, atau CLI ya, command line interface ya. CLI, command line interface ya. Nah, sistem operasi Windows mempunyai fasilitas CMD. Nah, Windows yang zaman sekarang ini adalah mempunyai fasilitas command prompt yang berisikan kode-kode untuk mengeksekusi file atau menjalankan suatu program. Jika komputer Anda menggunakan sistem operasi Windows, sebaiknya mengetahui perintah-perintah yang ada di CMD tersebut ya. Dengan mengetahui perintah yang ada di CMD, Anda bisa memformat flash disk, juga bisa menghilangkan virus ya yang menginfeksi flash disk ya. Nah, lanjut ya. Nah, sekarang sebelum ke perintah-perintah, Bapak akan menjelaskan apa sih itu CMD ya, atau command prompt ya. Nah, di sini CMD, command prompt atau CMD juga bisa digunakan untuk ping jaringan ya. Maksudnya ping jaringan adalah tes koneksi ya, terkoneksi antara server dan klien, atau klien dengan klien, itu ditesnya di command prompt. Ini anak TKJ harus sudah ahli, harus sudah tahu melihat IP, kemudian menentukan IP dari CMD ini harus bisa ya anak TKJ ya.
terutama dari kelas 10 itu harus sudah bisa. Nah, eh, sebelum apa namanya? Sebelum itu kita akan membahas apa itu CMD ya. Nah, pengertian CMD atau Command Prompt ya. CMD adalah singkatan dari Command Prompt, yaitu sebuah command line interface atau CLI ya, baris perintah atau berbasis perintah ya. Perintahnya berbasis teks pada sistem operasi Windows yang digunakan untuk mengeksekusi file dengan cara memasukkan perintah-perintah menggunakan keyboard melalui jendela CMD. Nah, bagaimana cara membuka CMD di Windows? Nah, di sini di bawah ada caranya. Yang pertama, di Windows itu di pojok kiri bawah itu ada klik start, kemudian run ya. Atau Anda bisa langsung shortcut ya, window, lambang window plus R ya. Ketikan langsung CMD, itu searching ya, kemudian CMD. Nah, tanpa tanda kutip ya. Kemudian enter. Maka akan langsung masuk ke tampilan yang ini ya, yang hitam ini ya. Itu CMD. Kemudian apa sih fungsi dari CMD ini? Yaitu pada sistem Windows mempunyai banyak fungsi sekali ya, banyak sekali. Berikut ini adalah fungsinya ya. Yang pertama, dapat mengatasi masalah saat GUI atau Graphic User Interface ya. Maksudnya GUI ini tampilannya berbentuk ikon ya, bukan teks ya, pada Windows. Mengalami masalah yang diakibatkan virus seperti hilangnya folder atau text manager yang disable, tidak bisa membuka MS config dan sebagainya ya. Kemudian kedua fungsinya adalah prompt atau mempunyai arti cepat ya. Jadi CMD ini bisa mengeksekusi perintah dengan lebih cepat daripada harus ada bantuan aplikasi lain ya. Nah, ataupun mencari file tertentu ya. Yang ketiga, fungsi dari CMD sendiri adalah membiasakan kita menggunakan command line ya. Karena kemungkinan untuk kedepannya TKJ itu harus menggunakan Linux ya. Linux ini dia berbasis CLI atau command line interface. Jadi bentuknya perintah-perintah ya. Menggunakan, kalau Bapak dulu ke kelas 3 menggunakan Linux Debian ya. Nah, secara umum fungsi dari CMD ini adalah untuk mengeksekusi file ya, menggunakan perintah di keyboard ya, atau dengan teks tadi ya. Misal kita ingin menampilkan file yang hidden virus, kita menggunakan attrib. Nah, ini perintah attrib ini sebenarnya sangat bermanfaat sekali ketika kita filenya terkena virus shortcut ya dan hilang ya. Ketika di-scan oleh antivirus terhapus, padahal itu disembunyikan oleh virus yang menginfeksi komputer kita. Bagaimana cara memunculkan file yang disembunyikan virus? Yaitu perintahnya dengan attrib. Kita lihat contohnya bagaimana cara contoh menggunakan attrib. Nah, sebelum itu kita melihat beberapa contoh perintah-perintah dari command prompt berdasarkan alfabet ya. Kalau dari A ini ada add user, itu pengguna ya, buat pengguna, menambah pengguna. Kemudian ARV, associate, add, schedule, attrib. Nah, berfungsi ada paparan ini nanti ada di buku sumber yang ada di LMS model Bapak ya, di 10 TKJ mata pelajaran simulasi dan komunikasi digital ya. Silahkan di-download, dipelajari lagi. Kemudian nah ini sampai D dan lain-lain ya. Urutannya alfabet ya. Bapak hanya bisa sampai D supaya waktunya cepat ya. Kemudian nah ini contoh attrib ya. Apabila nanti virus flash disk kita terkena virus yang disembunyikan file-filenya, maka perintah attrib ini bisa digunakan di CMD ya. Nah,
Caranya adalah colokan flash disk di komputer atau laptop. Jika flash disk terdeteksi G, maka di CMD ketikan G ya. Selanjutnya ketikan perintah maksudnya ini ketikan perintah G titik 2 ya. Kemudian enter ya. Selanjutnya ketikan perintah attrib min s min h min r bintang titik bintang slash s slash d ya, itu ya. Kemudian tekan enter. Ini setelah ini kalian lihat lagi apa namanya di folder flash disk kalian, maka nanti akan banyak virus yang disembunyikan muncul kembali atau terlihat kembali. Nah, ini penjelasan perintah attrib. Attrib sendiri adalah membuka suatu perintah pada CMD. Jadi perintah pada CMD. Nah, apa yang dimaksud dengan min s-nya adalah perintah menghilangkan atribut pada sistem file ya. Kemudian min h-nya perintah untuk menghilangkan atribut pada hidden file ya. Jadi ketika yang nempelnya, atribut yang menempelnya ya, virusnya. Kemudian R untuk menghilangkan atribut pada read only file ya. Jadi nanti ketika atribut yang menempel pada read only file hilang, nanti file itu bisa di edit lagi ya. Nah, bintang titik bintang adalah ekstensi untuk semua file. Jadi semua file itu bintang titik bintang. Bintang itu lambang dari file, kemudian titik itu ekstensi, dan bintang selanjutnya adalah ekstensi mp3 doc kayak gitu. Kemudian slash s adalah subdirectory ya, karena pasti direktorinya kan dari eksternal ya, dari flash disk, jadi dia subdirectory. Kemudian slash d-nya adalah directory itu sendiri, folder yang ada di flash disk itu sendiri yang di attrib ya itu. Nah, sekian penjelasan dari Bapak tentang logika dan algoritma serta langkah-langkah atau perintah-perintah, fungsi perintah-perintah di CMD. Nanti silahkan kalian cari lebih banyak lagi perintah-perintah yang bisa digunakan di CMD. Nah, kemudian nanti kerjakan kuisnya yang ada di LMS model ya. Jangan lupa isi absensi yang ada di halaman mata pelajaran simulasi dan komunikasi digital sesuai tanggal hari itu ya. Sekian dari Bapak, terima kasih. Oh iya, sebelumnya jangan lupa di subscribe, like, komen, share ke teman yang membutuhkan ya. Untuk subscribe seikhlasnya saja ya, silahkan. Nah, sampai jumpa lagi di video pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.